Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. 982 Soal Gracia FM, hits musik terbaik. Soal Gracia, saat ini Nanda sudah bersama dengan Pak Ibda Samsudin ya, dari Polsek Kedung Kandang. Selamat pagi Pak Ibda. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Oh ya, Pak Ibda mungkin bisa didekatkan sedikit lagi untuk mikrofonnya. Nah, oke. Soal Gracia, saat ini di pagi hari ini seperti biasa ya, kalau misalkan dari Kapolsek ini kita akan membahas mengenai inovasi Polsek dalam mengungkapkan kasus menonjol 3C ya Pak Ibda ya. Iya betul. Benar banget. Nah, untuk Anda yang saat ini mungkin kepengen bertanya juga dengan Pak Ibda Samsudin ya, tentunya sampai jam 10 nanti mengenai pembahasan kita dari kasus menonjol 3C ya, curat, habis itu curas, dan juga curian motor. Anda bisa langsung bertanya di 0813 3535 7667. Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Selamat pagi Pak Ibda, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sejahtera, sehat walafiat. Oke, selama di masa PPKM saat ini apakah ada kendalanya Pak dalam kegiatan sehari-hari? Ya, alhamdulillah selama dalam PPKM ini kita sebagai petugas ya, petugas penegak hukum ya, kita tetap melaksanakan ya. Ya memang adalah namanya petugas ada kendala, tapi kendalanya ya benar bisa kita minimalisir ya untuk mensukseskan program-program pimpinan gitu. Oke, nah Pak Ibda kan kita di pagi hari ini berbicara mengenai kasus 3C Pak ya, mengenai pencurian berat, habis itu pencurian motor yang mungkin di masa pandemi saat ini apakah juga mengalami kenaikan Pak di Kota Malang sendiri atau di fase PPKM saat ini? Ya untuk sementara ini untuk analisa saya pribadi ya dari Polsek Kedung Kandang selama dalam masalah PPKM ini, karena PPKM ini kan setiap hari kan diberlakukan ya mulai 07.00 hingga 20.00. Ya alhamdulillah untuk kejadian-kejadian 3C terutamanya curanmor yang memang agak menurun ya. Oh berarti di selama masa fase PPKM saat ini terjadi penurunan Pak ya, di Kota Malang sendiri. Oke, nah Pak kalau misalkan sedikit lagi menyenggol mengenai fase PPKM Pak ya, kira-kira ini dalam penerapannya ini sudah apakah terlihat banyak yang sudah mematuhi peraturan PPKM sejauh sampai tanggal 1 Februari ini Pak? Ya sementara ini selama ini sampai terakhir tanggal sekarang ini 1 Februari ini ya untuk penerapan PPKM alhamdulillah ya banyak masyarakat yang sudah sadar ya dengan adanya kejadian pandemi corona ini. Kita melaksanakan PPKM ini untuk menertibkan masyarakat untuk terhindar dari COVID corona ini. Ya alhamdulillah agak menurun kejadian untuk kejahatan agak menurun. Oke, jadi Kansel Gracia melihat dari fase PPKM dan juga pernyataan dari Bapak Ibda Samsudin sendiri ini di Kota Malang terlihat penurunannya ya mengenai kasus-kasus pencurian motor, habis itu pencurian berat juga Pak ya. Iya. Oke, Kansel Gracia. Jadi Pak kalau misalkan Anda pengen tanya mengenai Pak Samsudin sebagai Inspektur Polisi 2 ya, ini betul. biasanya menangani permasalahan apa aja Pak? Ya kebetulan saya di sini adalah Panit 1 Reskrim ya, yang utama yaitu menangani kriminalitas ya. Karena bidang saya di Reskrim ya kriminalitas. Di samping itu ya melaksanakan tugas-tugas yang lain. Nah, tadi yang utamanya tugas yaitu kriminalitas, terutamanya untuk fungsi Reskrim. Oke, jadi meminimalisir adanya kriminalitas Pak ya. Ya betul. Nah kalau dalam eksekusinya sendiri ini bagaimana Pak? Adanya penyuluhan atau bagaimana dalam mengatasi meminimalisir ini? Ya jadi kita sebagai Panit Reskrim yaitu diperintahkan dari Kapolsek juga, yaitu karena kita di sana kan ada banyak fungsi ya, fungsi sabara, fungsi bimas, fungsi lantas. Jadi kita saling bersinergi untuk melaksanakan tugas masing-masing untuk mendukung program pimpinan, yaitu kita sebagai fungsi Reskrim ujung tombaknya, dan itu terus samping itu ada fungsi sabara. Fungsi sabara itu tugasnya itu untuk selalu patroli pada jam-jam tertentu, strong point pada jam-jam tertentu untuk meminimalisir ya, untuk menghindari yaitu namanya untuk menghindari niat dan kesempatan, yaitu untuk menurunkan 3 cepu yaitu dengan cara patroli tersebut. Nah itu fungsi dari sabara. Sementara untuk fungsi bimas yaitu dalam penyuluhan ya, karena bimas itu kan di setiap
anggota ada satu kelurahan ada anggota. Nah, itu yaitu dengan cara menghimbau kepada warganya ya, kepada warga lewat Pak RT, Pak RW dan kepada penjaga-penjaga perumahan untuk pada jam-jam tertentu khususnya pada jam-jam rawan yaitu sekitar jam 09 sampai 04.00 minimal kalau mengarkir kendaraannya ya minimal dalam keadaan yang aman ya, dalam kunci ganda dan keadaan aman, pagar terlalu tertutup. Dan apabila dalam kayak kemarin itu musim libur ya, hari libur Sabtu Minggu hari libur ya minimal kalau meninggalkan rumah minimal ya memberitahu tetangga, kalau nggak ada tetangga ya minimal memberitahu kepada penjaga perumahan, kalau itu pun tinggal di perumahan gitu. Oke, nah Pak, dalam misalkan tadi kan ada dari yang merazia tadi, yang melakukan razia-razia itu, apakah pernah sampai ditemukan saat razia terus habis itu benar-benar ketemu sama pelaku pencurian atau apa gitu Pak? Pernah sampai mengalami hal seperti itu? Ya pertama memang pernah gitu ya kejadian itu kalau kita melaksanakan patroli atau pas ada operasi gitu. Oh. Ya terus kelihatan. Terus mereka curigai kayak gimana. Tapi ya ada pernah kejadian gitu. Nah Pak Ibda, ngomong-ngomong nih, kalau misalkan dari awal terjadinya kasus COVID Pak ya, saat di pandemi saat ini, kira-kira lebih banyak mana sih Pak dari kasus 3C itu yang lebih sering dijumpai gitu? Selama pandemi COVID ini yang sering kita jumpai yaitu kriminalitas ya curanmor ya. Curanmor ya. Karena curas itu ya minim ya akan menurun ya. Berarti dari kriminalitas yang masih terlihat menonjol Pak ya. Ya tapi yang juga akan menurun memang. Ya, curanmor ada tapi ya akan menurun. Ya. Oke, nah jadi itu kira-kira sudah ada berapa pelaku yang saat ini sudah diamankan selama masa pandemi ini atau dari akhir tahun kemarin hingga saat ini? Tahun kemarin. Ya selama tahun 2020 kemarin kita Polsek Kedung Gandang mengamankan pelaku kriminalitas ya kejahatan dari curanmor dan tindakan kriminal lain ya sekitar 12 pelaku Pak ya. Dan itu tadi biasanya dilatar belakangi apa Pak dari investigasi yang dilakukan oleh Polsek itu? Ya macam-macam ya, pelaku melakukan kejahatan itu berbagai macam berbagai macam latar belakang. Kita lihat kalau memang biasanya pelaku kalau curanmor ya minimal pertama itu memang ya pertama ekonomi, kedua ya mungkin karena ada pelaku-pelaku yang masih anak-anak muda itu mungkin karena masalah keluarga, akhirnya karena kurang kasih sayang dan sebagainya, akhirnya dia melakukan pelampiasan dengan ya cara bersenang-senang ya, bersenang-senang di luar tanpa dia melakukan pekerjaan ya, tanpa bekerja tapi dia ingin bersenang-senang, yaitu dengan cara pintas yaitu melakukan mengambil barang milik orang lain itu. Melakukan pencurian itu tadi Pak ya. Oh berarti juga didapati ya adanya anak remaja dalam kasus pencurian itu. Iya, karena ya itulah karena keadaan keluarga yang kurang mendukung ya, kurang kasih sayang kurang harmonis gimana, akan mungkin juga karena orang tuanya ada ya perselisihan akhirnya ya pisah-pisahan. Akhirnya kan yang jadi korban kan anak-anaknya. Nah, dengan anaknya itu nih kan namanya anak kurang kasih sayang, otomatis dia mencari kesenangan ya, yaitu dengan cara yang berbagai macam yang melanggar hukum itu. Nah itu tadi nanti bakal ada kayak pendidikan atau penyuluhan untuk anak-anak remaja itu atau gimana Pak setelah ketangkep dari pelaku itu tadi? Oh iya ada, itu kalau ketangkep itu memang biasanya di LP sana juga ada kegiatan rohani yang namanya yaitu penyuluhan ke masalah keagamaan ya. Karena setiap di sana itu dibina memang di lembaga masyarakat dibina sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di sana di samping masalah agama juga masalah kegiatan ya hobi ya. Kalau dia itu bagian apa seneng apa di sana itu dibagi kasih fasilitas Pak, ya? kasih fasilitas mungkin kalau dia bisa mebel di sana itu ada juga. Ya difasilitas semua. Jadi di sana tuh gak cuma makan tidur itu enggak, di sana kesehatan. Dikasih kegiatan macam. Oh berarti ada jadwalan juga gitu. Oke, berarti Kang Salgracia kalau misalkan nih ada ya penangkapan kasus dari pelaku pencurian itu di sana itu juga ada fasilitas sih Pak ya, pembinaannya gitu ya. Iya, lembaga pemasyarakatan dibina sana. Jadi nanti selama sudah keluar, udah habis masa tahanan keluar, dia itu bisa kembali ke masyarakat dan bisa berguna bagi masyarakat dan juga bisa dan diupayakan
supaya tidak mengulangi perbuatannya itu. Nah biasanya dalam masa tahanannya itu berapa lama Pak? Masalah tahanan berapa lama itu tergantung modus anunya, ya kejahatannya. Tergantung dari tingkat kejahatannya tadi ya. Ya, nanti putusan hakim berapa lah itu nanti bisa di sana. Oke, nah dalam kasus penyidikan gitu Pak, biasanya ini dari Polsek sendiri ini menggait kerjasama dengan pihak lain atau bagaimana Pak dalam upaya penurunan kasus 3C ini? Dalam kasus penurunan 3C ini kita ya fungsi Reskrim ya memang kita kerjasama ya bersama dengan fungsi lain seperti Sabara tadi, Sabara, fungsi Bimas, fungsi lalu lintas dan juga fungsi intelijen. Kita sama-sama saling melaksanakan tugas dengan tupoksinya masing-masing untuk menekan kejadian itu 3 cepu itu. Di samping itu di sini Polresta Malang Kota juga Bapak Kapolres juga punya program andalan yaitu Jogo Malang itu. Tadi mungkin warga Kota Malang yang ada kejadian mungkin ada perlu bantuan polisi itu bisa melalui pertolongan Jogo Malang yaitu dengan cara Play Store download di Play Store itu Jogo Malang. Jadi bisa langsung melaporkan ke situ Pak ya. Samanya ada kejadian, dia itu jauh malam-malam sendirian di rumah terus ada kejadian dia nggak mungkin dia turun langsung turun ke kantor polisi jauh kan takut bisa langsung dipenya di Jogo Malang itu. Oke, berarti itu langsung dihadiri dari pihak kepolisian langsung gitu Pak ya. Polisi terdekat itu langsung datang itu. Jadi itu lebih Malang meminimalisir Kota, ya. Itu Malang Kota itu ya, kejadian Malang Kota. Oke Kang Gracia, jadi untuk Anda bisa banget nih download aplikasi Jogo Malang Pak ya untuk meminimalisir kalau misalkan Anda jalan sendirian atau Anda takut Pak ya malam hari gitu kan. Tapi memang kalau di masa pandemi saat ini kan memang kegiatan dibatasi dari jam 8 aja Pak ya. Jadi jam 20.00. Nah, jadi untuk itu Anda juga bisa meminimalisir untuk tidak keluar malam gitu Pak ya. Minimal kalau tidak penting khusus ya minimal mematuhi untuk kita menyelesaikan program pimpinan, program presiden ya supaya untuk menekan pandemi COVID Corona ini supaya tidak melebar lagi. Oke, Pak Samsudin, saya mau tanya lagi nih Pak mengenai dari kasus 3C itu tadi ya, dari pihak kepolisian sendiri ini biasanya apakah ada tenggat waktunya dalam proses investigasi kasus gitu Pak? Tenggat waktunya dimaksud? Yang misalkan ada kasus pelaporan nih, habis itu apakah ada tenggat waktunya kalau misalkan sudah penindaklanjutan? Ya namanya ada laporan langsung kita lanjuti ya. Setelah kita mendapat laporan langsung kita minta keterangan minimal kita mendatangi TKP dulu. Nah setelah mendatangi TKP kan dengan ada TKP itu kan kita bisa mengetahui modus operandinya apa ya. Ini memang kejadian betul apa enggak? Ya namanya kan macam-macam, bisa juga ada juga alasan nggak hilang hilang. Makanya itu yang dipentingkan yang paling penting itu kita petugas setelah menerima laporan kita mendatangi TKP untuk mengecek mungkin ada saksi, mungkin ada tetangga yang mengetahui apa betul memang dia ada kejadian ini betul benar. Nah, setelah kita melakukan olah TKP ya kita menerima laporan itu dengan setelah itu di BAP ya, di BAP pemeriksaan diminta keterangan korbannya. Setelah korban diminta keterangan ya saksi-saksi yang mengetahui, yang mendengar atau melihat itu namanya saksi. Nah, kita minta keterangan untuk mendukung laporan tersebut. Oke, jadi berarti nanti adanya laporan habis itu juga investigasi kepada saksi-saksi tadi langsung diselidiki Pak ya dalam kasusnya itu tadi. Nah, dalam penyelidikan kasusnya itu berarti nanti langsung dicari sampai ketemu atau bagaimana Pak dalam upaya Polsek sendiri ini? Ya namanya laporan dari masyarakat ya harus kita ungkap ya. Kita tindak lanjuti, kita lidik ya betul-betul ini kejadian atau kita lakukan penyelidikan sampai tuntas ya. Dan di samping itu kita juga setiap kegiatan 1 bulan sekali kita mintai itu perkembangannya. Tadi korban saya dikasih tahu. Contohnya ya korban dikasih tahu dari pihak kepolisian bahwa sekarang penyelidikannya jadi sampai sini. Kalau memang Bapak ada informasi lain bisa sampaikan. Itu pun nggak berhenti sampai situ saja, sampai 3 kali kita etapanya itu. Tahapnya untuk memberitahu perkembangan kita melakukan penyelidikan itu kepada korban. Berarti dari pihak kepolisian sendiri juga melakukan follow up ya kepada itu yang nama istilahnya itu SP2HP. SP2HP. Oke, jadi tadi Kang Gracia kalau misalkan nih Anda ya dalam
berkendara atau dalam menyimpan kendaraan Anda ini kalau bisa memang dalam situasi yang aman Pak ya. Kalau misalkan keluar sebentar habis itu ada tetangga mungkin bisa dititipkan ke sama tetangga gitu kan. Jadi jangan lupa untuk dikunci ganda itu penting betul, Pak ya. Penting sekali. Nah Pak Ibda menindaklanjuti tadi ya perbincangan kita tadi. Nah ini biasanya kalau dalam Polsek sendiri ini kira-kira apa sih Pak yang susah dalam menyidik kasus 3C ini? Yang susah dalam menyidik kasus 3C. Ya memang namanya penyidikan itu memang juga ada kesulitan ya. Ada kesulitan ya. Kadang-kadang memang kesulitannya itu bila kenapa? Kita itu ya mencari pelakunya itu ya. Mencari pelakunya ya, karena kan namanya curanmor kebanyakan ya memang juga ada saksi yang mengetahui, ada kadang-kadang juga ada, tapi juga kadang-kadang kita didukung dengan adanya CCTV. Nah, kan CCTV itu kan juga kadang-kadang kita tahu ini wajahnya ini gitu kan ya. Oh berarti penyidikannya juga dibantu dengan CCTV, habis itu dengan kan kita tiap namanya ke TKP kan mengecek situasi di samping rumahnya korban juga, di samping itu juga di lingkungan korban situ, mungkin di lingkungannya tempat tinggal korban itu ada apa, mungkin ada CCTV ya. Kalau memang ada CCTV kita juga minta bantuan kepada mungkin tetangga untuk membuka CCTV tersebut. Samanya pelakunya mungkin dia datang itu ke berapa orang, nah itu pakai kendaraan apa kan bisa kita lihat nanti itu kendaraannya itu pun kalau CCTV-nya mendukung kan ya gak semua CCTV bisa mendukung, kadang-kadang cuma kelihatan sepeda motornya tapi kita zoom itu nggak sampai kelihatan nomor kendaraan ya. Samanya kita mengetahui bahwa memang benar-benar kendaraannya itu pun kendaraannya itu nomornya kita cek itu bener apa enggak itu gitu. Oh berarti kalau misalkan selama CCTV itu mendukung Pak ya, itu akan juga membantu dalam investigasinya Polsek gitu Pak ya. Dalam pengungkapan kasus curanmor tersebut ya. Berarti kalau misalkan kalau dari segi CCTV-nya tidak mendukung, apakah pernah sampai nihil gitu Pak, sampai nggak ditemukannya pelaku gitu? Ya memang kita juga ada ya pernah ya, sampai nggak menemukan juga pernah ya, karena itu kesulitan itu ya. Nanti buntu sudah sampai kemana, kita mencari kemana-mana, kesaksi yang mengetahui apapun juga nggak bisa, akhirnya ya memang biarpun sampai lama kita nggak mungkin kita diamkan, kita mencari terus sampai kemana kita melakukan penyelidikan itu gitu. Oke, berarti selama Polsek mampu Pak ya dalam menyidik kasus itu. Nah Pak, ngomong-ngomong nih di live Instagram saat ini ada yang menanyai dari Firman Effendi ini mengenai vaksinasi di Kota Malang sendiri Pak. Nah kira-kira ini info vaksinasi di Malang sendiri bagaimana Pak? Dalam penyuntikan vaksinnya atau mungkin dalam pengerahan untuk masyarakatnya nanti? Oh, ini informasi yang saya terima terakhir, memang vaksin sudah datang ini ya, sudah didistribusikan di Kota Malang ya, dari Kota Malang. Tapi untuk pelaksanaan vaksinasinya itu kita masih menunggu informasi dari pimpinan saya dulu. Gitu. Oh gitu. Iya, dari Dinkes minimal ya dan Pemkot gitu ya. Oke, berarti dalam penyuluhan ke masyarakatnya masih belum Pak ya? Tapi kemarin itu sudah ada vaksinasi simbolis Pak ya? Iya, simbolis dari pimpinan-pimpinan ya. Oke, jadi Kansel Gracia untuk informasi mengenai vaksin di Kota Malang sendiri saat ini masih belum ya Pak ya? Tapi sebagian di puskesmas? Ya memang di puskesmas sudah ya. Sudah mau didistribusikan, mungkin nggak lama lagi lah mau didistribusikan kepada masyarakat. Oke, nanti dalam penyuluhan kira-kira nanti seperti apanya prosedurnya masih belum tahu juga Pak ya? Ya kita masih belum jelas nanti, makanya saya nggak berani mengutarakan, nanti takut nanti. Oke, takutnya nggak sesuai gitu Pak ya. Apa yang disampaikan dari pimpinan. Oke, Kansel Gracia tentunya kalau misalkan Anda pengen banget untuk mengetahui informasi update-nya terkait vaksinasi di Kota Malang atau apa, Anda bisa stay tune terus di 982 Kansel Gracia FM. Karena seperti biasa ya setiap pagi nanti Anda akan mendapatkan informasi-informasi menarik seputar Kota Malang sendiri. Nah, kalau dari Pak Samsudin Pak ya, kira-kira ada tips nggak sih Pak dalam berkendara yang baik, habis itu juga dalam peningkatan keamanan gitu Pak? Ya tip-tip yang berkendara yang baik, pertama ya kita melengkapi surat-surat ya, minimal surat identitas diri ya, pakai SIM. Ya pakai SIM. Kenapa kita identitas diri?
karena kita memakai identitas diri kemana-mana itu seumumnya kan kita juga nggak tahu di jalan nanti ada apa, samanya mungkin ada apa, mungkin kita ada apes. Nah, minimal bisa membantu petugas untuk ya memberitahu kepada keluarga ya, untuk mengurus asuransi, memberitahu kepada keluarga itu pakai identitas ya. Kedua, yaitu minimal kita harus menggunakan, ya kalau pakai sepeda motor minimal menggunakan helm ya. Kenapa pakai helm? Karena dengan pakai helm itu kita untuk menjaga keselamatan kita ya. Karena kita juga nggak tahu di jalan itu pakai apa. Makanya kalau pakai helm minimal kita meminimalisir ya untuk kejadian tersebut supaya ya kita aman. Ketiga minimal kita ya dalam kecepatan ya kita lihat situasi ya. Jangan di tengah kota gini kita ngebut ya situasinya lah ya minimal kalau kita buru-buru ya kita harus meminit waktu gitu ya. Bisa meminit waktu kita samanya kita masih jam 8 kita lihat situasi jalan kayak apa ya kita bisa mengira-ngira ya. Kalau dalam keadaan jauh ya minimal ya jangan terlalu mepet lah biar nanti kita di perjalanan tidak ngebut. Itu yang ketiga. Yang keempat ya kita dalam keadaan sehat jasmani ya. Sehat yang gimana? Ya keadaan kita fit ya. Kita mungkin dalam keadaan tidak ya habis minum minuman keras ya. Karena dengan minuman keras di jalan nanti pertama membahayakan kita, kedua membahayakan orang lain. Itu mungkin ya titik-titik ya. Oke, Kansel Gracia. Jadi itu tadi mengenai informasi-informasi yang bisa disampaikan oleh Pak Ibda Samsudin Pak ya dari Polsek Kedung Kandang itu tadi. Nah, Pak Ibda biasanya nih kan kalau di jalan gitu Pak ya melihat dari kalau perempuan yang bawa tas gitu Pak ya itu kan kayak istilahnya tuh kayak mengundang kejahatan gitu Pak ya. Habis itu kayak tasnya yang ditaruh di samping di belakang gitu ya. Oke, jadi Kansel Gracia mungkin itu juga bisa diminimalisir ya dalam penaruhan tas. Habis itu bagaimana Anda menaruh motor. Dan jangan sampai lupa juga Pak ya mengenai kayak kunci motor gitu. Kunci motor ya, dikunci, jangan sampai lupa ya. Nah, kira-kira Pak sudah hampir jam 10, kira-kira apa yang bisa Pak Samsudin selaku Ibda ya dari Polsek Kedung Kandang ini sampaikan untuk Kansel Gracia di pagi hari ini agar mewanti-wanti terjadinya 3C itu tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Kota Malang, khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada Kota Malang, saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu warga Kota Malang ya untuk marilah kita sama-sama memerangi kejahatan ya. Memang kejahatan dari dulu memang ada, tapi minimal kita harus meminimalisir ya untuk menurunkan angka kejahatan tersebut ya, khususnya curanmor itu. Yaitu tipsnya pertama, kita sebagai warga negara yang baik ya, kalau memarkir kendaraan minimal dalam keadaan yang aman ya, dengan cara dikunci ya, kalau bisa dikunci ganda di tempat yang aman. Kalau bisa memang kalau kita waktu itu dalam keadaan belanja atau dalam bertamu minimal dalam kita jangkauan kita bisa melihat ya. Jadi kita bertamu pun kita bisa melihat kendaraan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sambil memarkir kendaraan di tempat parkir. Memang itu parkir itu memang benar-benar parkir, tukang parkir beneran ya. Jangan sampai itu memang bukan tukang parkir yang abal-abal. Itu dengan cara ya ciri-cirinya pakai rompi parkir ya. Itu. Kalau memang kita di perumahan apa di rumah waktu itu dalam keadaan mau pergi dan kendaraan ditaruh di rumah ya minimal kita memberitahu ya atau pesan kepada tetangga. Kalau memang di perumahan itu ada penjaga ya minimal kita pesan kepada penjaga tersebut untuk saling membantu menurunkan angka kejahatan di Kota Malang ini. Oke, jadi itu Kansel Gracia tips-tips dari Pak Samsudin langsung ya mengenai untuk antisipasi meminimalisir adanya pencurian-pencurian ya, baik itu dari pencurian motor, apalagi di masa pandemi ini kita semua juga lagi susah Pak ya. Ini kadang juga masalah ekonomi juga menjadi latar belakang utama Pak ya terjadinya pencurian motor itu tadi. Nah, Kansel Gracia, jadi jangan lupa ya untuk Anda tetap mewanti-wanti. Ya, saya tambahkan lagi ya, mungkin yang ketiga, samanya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mendengar atau mengetahui ada seorang yang mau menjual sepeda motor dalam keadaan itu tanpa surat-surat, lah itu bisa langsung disampaikan telepon kepada polisi terdekat situ ya. Bisa juga kendaraan tersebut adalah kendaraan yang kurang takutnya kendaraan pencurian gitu Pak ya, hasil dari curian atau dicurigai.
karena namanya jual beli kendaraan bermotor minimal harus surat-surat harus lengkap ya, minimal STNK, BPKB, dan minimal harus KTP penjual tersebut. Nah untuk itu kalau bapak ibu-ibu mendengar atau mengetahui hal tersebut, ya langsung saya bisa disampaikan kepada polisi terkait itu melalui, kalau memang nggak bisa melalui pakai Jogo Malang itu. Dari aplikasi Jogo Malang itu tadi Pak ya. Nah jadi untuk sebagai langkah antisipasi kita tuh juga bisa mendownload aplikasi Jogo Malang itu tadi. Memang Pak ya kalau misalkan dalam penjualan motor dengan harga yang murah biasanya Pak ya, itu biasanya kayak motor bodong gitu Pak ya, tanpa adanya surat-surat yang resmi, itu juga patut banget untuk kita khawatirin gitu Pak ya, takutnya itu menjadi salah satu motor pencurian kayak gitu-gitu. Karena kemarin kita juga sempat mengungkap yaitu masalah itu ya. Jadi ada seorang remaja menjual kendaraan sepeda motor ya, kendaraan sepeda motor. Karena waktu itu cuma ya nggak ada STNK-nya aja. Kebetulan jadi kronologisnya itu ada seorang kehilangan kunci. Nah, waktu itu dia tukang parkir. Langsung kunci itu diambil, kunci ditemukan. Nah, terus dilihat sepedanya mana lah. Akhirnya sepedanya diambil. Setelah itu dijual kepada seseorang karena seseorang itu curiga. Akhirnya seorang tersebut menghubungi kita. Ada seseorang yang menjual sepeda motor yang mencurigakan. Oke, ya, jadi benar-benar harus berhasil ya. Kita anggap bahwa betul memang dia itu mengambil barang milik orang lain. Oke tadi, berarti memang benar-benar harus ada langkah yang mengantisipasi gitu Pak ya, baik dari diri sendiri ataupun juga kepekaan Pak ya, kepekaan dari diri sendiri itu memang benar-benar perlu sekali untuk diterapkan apalagi di masa pandemi saat ini. Takutnya juga berbagai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya dari kasus 3C itu tadi, seperti pencurian berat, habis itu pencurian bersertai kendaraan bermotor itu juga takutnya akan mewabah lagi Pak ya di Kota Malang. Tapi dari kasus saat ini sudah berkurang Pak ya, terlihat berkurang ya. Dengan adanya kita tiap hari melakukan operasi justisi, menerapkan PPKM itu ya minimal untuk efeknya dampaknya dari itu mungkin untuk pencurian agak menurun. Oke, jadi itu tadi Kansel Gracia. Semoga perbincangan Nanda juga dengan Pak Ibda Samsudin ini juga memberikan pencerahan gitu Pak ya. Ya, masih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Juga memberikan kita akhirnya aware lagi sama motor kita, habis itu juga lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Dan itu tadi mungkin Pak Samsudin ada kesan atau pesan terakhir lagi yang mau disampaikan ke kawan Kansel Gracia terkait ini. Pesan saya kepada warga Kota Malang, marilah kita mematuhi anjuran kepada pemerintah dari presiden, yaitu melakukan 3C ya, cuci tangan ya, pakai masker ya, 3M, cuci tangan, pakai masker ya, menjaga jarak. Untuk itu malah kita sukseskan itu supaya pandemi ini cepat selesai ya, cepat berlalu, lah kita bisa melakukan aktivitas lagi dengan normal gitu. Oke Kansel Gracia, jadi itu tadi ya perbincangan Anda dengan Pak Ibda Samsudin pada pagi hari ini mengenai bagaimana langkah Polsek dalam penanganan kasus 3C itu tadi. Dan semoga tentunya perbincangan pada hari ini tuh memberikan pencerahan untuk kita agar tetap mewanti-wanti lagi. Habis itu juga membuat kita ini tahu ya bagaimana cara dalam penjagaan ya agar tidak mengundang kasus pencurian gitu ya. Talkshow hari ini.